Jadi dia sendirian mengumandangkan azan di kaki bukit itu, kemudian iqamat dan dia laksanakan sholat sendiri. Hadis yang kedua dari riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri. Wa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa adzanta bis sholati farfa sautak bin nida fa innahu la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Ini Nabi mengatakan, jika kamu berada di tempat penggembalaanmu atau di padang belantara, kemudian kamu menyeru azan untuk sholat, maka keraskanlah suaramu, sekalipun sesungguhnya sejauh suara orang yang azan itu tidak mendengar, atau azan itu tidak didengar baik oleh jin ataupun manusia atau sesuatu apapun, kecuali menjadi saksi baginya pada hari kiamat nanti. Artinya ini azan untuk dirinya sendiri, tapi juga ditujukan kepada siapapun yang bisa mendengar. Tapi disebut dalam hadis itu, Nabi mengatakan, meskipun kamu dalam kesendirian di penggembala atau di padang pasir yang luas, sekeras apapun suaramu, tapi kamu tetap menyuarakan azan itu dengan suara yang keras, meskipun tidak ada manusia, jin atau apapun yang mendengarnya. Artinya di sini menunjukkan sholat sendirian juga dituntunkan untuk azan dan iqamah. Idza kana ar-rajulu fi ayyi fakrin, ini hadis yang lain dari Nasai, riwayat Imam An-Nasai dari Salman. Idza kana ar-rajulu fi ayyi kafrin fatawadda'a fa illam yajidil ma' tayammama summa yunadi bis sholati summa yuqimuha wa yusalliha illa umma min junudillahi soffa. Apabila seorang berada di satu tempat manapun di bumi ini yang sunyi dan tanpa penghuni, kemudian ia berwudu, maka jika ia tidak mendapati air kemudian ia bertayamum, kemudian ia menyerukan panggilan untuk sholat atau azan, lalu beriqamah dan sholat, tiada lain ia adalah sebagai komandan tentara-tentara yang sedang berbaris rapi. Jadi meskipun sendirian, dianggap dia sedang memimpin sholat di antara tentara-tentara Allah yang berbaris dengan rapi. Nah, maka majelis tarjih dalam hal ini divisi fatwa mengambil kesimpulan, ya, sebagaimana juga merujuk kesimpulan dari Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autor, berpendapat ya, dengan mengambil simpulan dari Nailul Autor dan juga hadis-hadis tersebut, tim fatwa majelis tarjih atau divisi fatwa majelis tarjih berpandangan bahwa azan dan iqamah disyariatkan kepada orang yang sholat sendirian. Meskipun kita sholat sendirian, tidak berjamaah, atau tidak ada teman untuk berjamaah, maka tetap disyariatkan untuk azan dan iqamah, atau minimal iqamah untuk dirinya sendiri.
karena mungkin sudah mendengar tempat lain sudah azan dan kita tidak sempat menghadiri azan tersebut. Nah, jadi ini tentang masyru'nya atau disyariatkannya azan dan iqamat meskipun kita sholat sendirian. Dalil-dalilnya sudah sangat jelas. Ada hadis Imam Bukhari, Sahih Imam Bukhari, juga hadis Imam An-Nasai juga dinyatakan sahih. Begitu juga hadis dari riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasai. Di hadis-hadis yang dikutip oleh Majelis Tarjih, ini adalah hadis-hadis yang sahih. Kalau hadis sahih berarti sudah otomatis dia adalah as-sunnah al-maqbulah. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua tentang as-salatu khairum minan naum, atau bacaan tasbih di dalam azan subuh. Nah, masalah ini pernah dibahas di dalam muktamar tarjih yang tadi saya sebutkan sebagai muktamar yang terakhir, karena setelah itu tidak ada namanya muktamar tarjih, menjadi munas tarjih. Muktamar tarjih yang ke-22 di Malang tahun 1989. Dan qadarullah saya juga ikut hadir untuk mengikuti muktamar tarjih itu ketika masih menjadi mahasiswa. Dan saya waktu itu hadir sebagai pers, sebagai wartawan majalah Adil. Nah, saya mengikuti masuk di komisi tentang ibadah khusus. Yang dibahas waktu itu ada sholat Jumat yang bersamaan dengan sholat Id, kemudian masalah kunut witir di malam ke-16 dan seterusnya. Kemudian juga masalah ini azan subuh, terutama bacaan as-salatu khairum minan naum. Dalam putusan tarjih, yaitu kalau HPT jilid 1 itu hanya menyebutkan bahwa untuk azan subuh berdasarkan hadis dari Abu Mahdzurah, jadi bisa dibuka di HPT yang jilid 1 tentang kitab tentang sholat jamaah, tentang sholatul jamaah. Nah, di situ ada azan, tentang bab azan, terutama azan subuh, didasarkan kepada hadis dari Abu Mahdzurah. Berdasarkan hadis dari Abu Mahdzurah itu, untuk azan subuh, jadi ini hanya menyebut azan subuh, berarti as-salatu khairum minan naum dibaca pada waktu azan subuh. Itu bisa dibuka di HPT jilid 1 halaman 116 tentang al-adzan wal iqamah, azan dan iqamah. Disebutkan di situ, fal yakul fi adzanis subhi ba'da hayya 'alal falah as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum 2 kali, baru ditutup dengan Allahu Akbar dan la ilaha illallah. Ini didasarkan kepada hadis Abi Mahdzurah atau Abu Mahdzurah. Jadi hadisnya untuk dalilnya dalil nomor 3 halaman 124 itu di HPT jilid 1. An Abi Mahdzurah radhiyallahu anhu qala
Qultu ya Rasulullah alimni sunnatal azan. Fa'allamahu wa qala fa in kana salatus subhi qulta as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi ini hadis dari Abu Mahdurah yang diriwayatkan oleh imam yang 5. Imam yang 5 itu Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Bukhari Muslim tidak masuk. Tidak ikut meriwayatkan. Di riwayat Al-Khamsah ini kebanyakan juga termasuk hadis sahih. Di hadis sahih. Ini untuk putusan yang pertama. Waktu itu belum dibahas azan subuh itu 2 kali, azan malam dan azan subuh. Belum ada putusan tentang itu. Yang penting masuk waktu subuh, dan subuhnya ada as-salatu khairum minan naum. Tapi dalam perjalanan waktu, sebagian ulama tarjih yang menekuni fikih dan hadis menemukan adanya syariat azan awal yang disebut sebagai azanu bilailin. Azan di waktu malam. Azan di waktu malam. Azan di waktu malam itu adalah azan yang dikumandangkan untuk mengingatkan orang untuk melaksanakan sholat malam dan melakukan sahur bagi yang puasa serta persiapan sholat subuh. Dan yang pertama itu atau azan malam itu dikumandangkan oleh Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum ini seorang yang tunanetra. Tunanetra. Suatu ketika minta dispensasi kepada Rasulullah untuk tidak menghadiri sholat berjamaah karena bagi dia siang malam sama gelapnya nggak bisa melihat jalan. Karena Abdullah bin Maktum mengatakan begitu, kemudian Rasulullah mengiyakan atau memberi dispensasi tersebut. Ketika Abdullah bin Maktum ini pamit untuk pulang, baru melangkah beberapa langkah, Rasulullah memanggil Abdullah bin Maktum. Ya Abdullah, wahai Abdullah, sami'tal azan, apakah engkau mendengar azan? Abdullah bin Maktum mengatakan, na'am ya Rasulullah, sami'tu. Ya, wahai Rasulullah, aku mendengar azan. Fa'ajibhu, kalau kamu mendengar ya jawablah, datangilah, penuhilah panggilan itu. Dispensasinya dicabut. Ya. Dispensasi yang tadi diberikan dicabut karena beliau mendengar azan. Akhirnya beliau selalu datang untuk sholat subuh itu di waktu malam, ya kurang lebih 1 jam atau 1,5 jam sebelum subuh. Nah kemudian beliau diperintahkan untuk azan malam. Azan malam. Nah di dalam putusan tarjih ini berpandangan bahwa pada prinsipnya as-salatu khairum minan naum itu disyariatkan untuk dibaca kalau dalam putusan tarjih yang pertama di jilid 1 adalah di azan subuh. Nah, karena ada azan malam ini,
Maka kemudian di dalam Munas Tarjih atau Muktamar Tarjih itu memutuskan waktu itu pemahamannya azan awal itu adalah azan malam, sehingga azan malam juga dituntunkan untuk membaca as-sholatu khairum minan naum. Di samping itu, sholat itu pasti, karena sholat itu kalau subuh kan wajib, tidak usah disebut khair. Itu udah otomatis lebih baik, karena itu wajib ya, harus dilaksanakan. Tapi kalau sholat sunnah, seperti tahajud atau sholat lail, kalau dikatakan as-sholatu khairum minan naum itu lebih tepat, sehingga dalil nakli dan aklinya bertemu di situ. Kemudian majelis tarjih berpendapat bahwa as-sholatu khairum minan naum dikumandangkan di azan pertama, untuk azan malam. Sedangkan azan yang kedua, azan subuh, waktu itu belum disepakati dibacakan as-sholatu khairum minan naum atau tidak. Secara individu ulama tarjih di beberapa tempat memiliki pandangan ya, kalau di azan malam belum dibaca as-sholatu khairum minan naum, maka subuhnya dibaca as-sholatu khairum minan naum. Atau kalau di masjid itu tidak menggunakan azan malam, maka azan subuhnya pakai as-sholatu khairum minan naum. Itu didasarkan pada hadis Anas radhiyallahu anhu. Tapi hadis Anas radhiyallahu anhu ini oleh ulama-ulama kibarul ulama di Saudi, dan di bawah waktu itu di bawah pimpinan Abdullah bin Abdul Aziz bin Bas, ada juga ulama yang lainnya, kibarul ulama yang lainnya seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin, almarhum Abdullah bin Bas juga sudah rahimahullah ta'ala. Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu an yang dia mengatakan minas sunnati idza qala al muadzinu fil fajri hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qala as-salatu khairum minan naum, rawahu Ibnu Huzaimah wa sahhahahu Ibnu Sukni wa fi riwayati an-Nasa'i as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum fil azanil awwali minas subhi. Di sini ada azanul awal minas subhi, ada kata-kata minas subhi. Nah, ini dipahami azan awal minas subhi itu ya azan subuh itu. Karena azan dan iqamah itu sering disebut dua azan, sehingga disebut ada sholat sunnah antara azan dan iqamah, itu ada namanya sholat sunnah bainal azanaini. Wa bainal azanaini sholatun, di antara dua azan itu ada sholat sunnahnya. Jadi sholat sunnah di antara dua azan, antara azan dan iqamah. Maka kalau disebut fil azanil awal minas subhi, berarti itu ya azan subuh itu. Azan pertamanya azan subuh, nanti azan keduanya iqamat untuk sholat subuh. Nah, ini juga menjadi salah satu pendapat dari para ulama tarjih Muhammadiyah secara individual, tapi belum menjadi kesepakatan. Maka masjid-masjid Muhammadiyah yang menyelenggarakan dua azan malam dan azan subuh, ada yang
mengumandangkan as-sholatu khairum minan naumnya di azan pertama, azan malam. Tapi ada yang mengumandangkannya di azan subuh. Dulu menurut Ustadz Yunahar Ilyas almarhum, Profesor Yunahar Ilyas, ketika beliau masih kuliah di Saudi, di Jami'ah Ibnu Saud, Fakultas Dakwah, di Saudi, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Madinah, as-salatu khairum minan naum itu dibaca di azan awal, di azan malam maksudnya. Tetapi nggak tahu mulai tahun berapa, mungkin juga dari hasil kajian terhadap hadis ini, yaitu al-azanul awal minas subhi. Karena ada kata-kata minas subhi, maka atau jika dalam hadis yang lain dari Ibnu Hazm disebutkan juga aqulu fi azanil fajril awal. Ini juga begitu ya. Ini dari Abu Mahdurah dan juga dikatakan Bilal itu azan ya. Bilal itu azan untuk Rasulullah dan dia azan di azan subuh yang pertama. Jadi sudah masuk subuh ya. Azanul fajril awal berarti azan subuhnya. Dia membaca as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Jadi ini ada dua hadis dari Anas, ya, dari Anas riwayat Ibnu Khuzaimah, yang satunya lagi dari Abu Ja'far Abu Sulaiman dari Abu Mahdurah dalam riwayat Ibnu Hazm, di mana Ibnu Hazm menyatakan isnaduhu sahih, isnadnya sahih. Sehingga di sini berpandangan as-salatu khairum minan naum dibaca pada waktu azan subuh. Karena ada azanul awal minas subhi atau azanul fajri al-awwal. Berarti as-salatu khairum minan naum lebih kuat dibaca pada waktu sholat, pada waktu azan subuh, apalagi kalau malamnya tidak ada azan. Tapi putusan tarjih masih berpandangan bahwa as-salatu khairum minan naum dibaca pada azan malam, dan sedangkan azan subuhnya bisa dibaca lagi as-salatu khairum minan naum itu atau tidak. Jadi ini karena belum ada kesepakatan untuk yang azan yang kedua, azan subuhnya. Tapi kalau menilik hadis tersebut, yaitu Ibnu Hazm dan Ibnu Khuzaimah bersama namanya ini, dari Anas bin Malik dan dari Abu Mahdurah, ini lebih menguatkan ini pendapat kibarul ulama Saudi dan beberapa ulama tarjih secara individual, sehingga masjid-masjid Muhammadiyah ada yang as-salatu khairun minan naumnya di waktu malam dengan pemahaman putusan tarjih tersebut, tapi ada yang azan di as-salatu khairun minan naum dibaca di azan subuh karena didasarkan hadis Anas, dari hadis Anas riwayat Ibnu Khuzaimah dan hadis Abu Mahdurah riwayat Ibnu Hazm tersebut. Nah, saya kira ini tidak perlu diperselisihkan terlebih dahulu sampai nanti mungkin majelis tarjih meneliti kembali mana yang lebih tepat. Ya ini sebagian ulama kita berpandangan tadi ya, azanul awal minas subuh itu ya azan subuh itu. Sehingga as-salatu khairum minan naum dibaca di azan subuh, terutama apabila tidak ada azan awal, azan malam. Kalau ada azan malam pakai as-salatu khairum minan naum, subuhnya
boleh diulang, dibaca lagi atau tidak dibaca lagi. Atau pendapat yang lainnya, ini masih pendapat individual di antara ulama tarjih yang merujuk kepada kibarul ulama seperti dan lafad, ya, soreh lafad dari hadis Anas dan Abu Mahdurah tersebut, karena ada azanul awal minal fajri atau minas subhi, itu berarti azan subuh sudah. Maka ada yang azannya 2 kali malam dan subuh, tapi as-sholatu khairun minannawm tetap dibaca di azan subuhnya. Ini monggo kita menggunakan putusan tarjih, azan awal pakai as-sholatu khairun minannawm, azan keduanya pakai atau tidak, atau menggunakan yang kedua, azan awal tidak pakai, azan kedua selalu pakai as-sholatu khairun minannawm. Jadi dua pendapat ini yang masih berkembang di kalangan Muhammadiyah atau di kalangan majelis tarjih dan mungkin juga pada umat Islam pada umumnya. Tapi bagi masjid-masjid yang memang azannya cuma sekali di waktu subuh, ya as-sholatu khairun minannawm tetap dibaca di waktu subuh tersebut. Jadi bisa dimusyawarahkan, untuk pelaksanaannya dimusyawarahkan. Dulu ketika saya masih di Jember, ketika ada informasi keputusan tarjih tersebut, maka pimpinan Muhammadiyah mengumpulkan takmir-takmir Masjid Muhammadiyah, kemudian menginstruksikan agar takmir-takmir Masjid Muhammadiyah mengumumkan kepada jamaah dan kepada masyarakat bahwa azan subuh itu ada 2 kali azan, yaitu azan malam dan azan ketika masuk waktu subuh. Karena kalau tidak diberitahukan bisa menimbulkan keterkejutan masyarakat. Ini kok jam sekian sudah azan. Ada yang nggak tahu langsung berangkat ke masjid, dikira sudah masuk waktu subuh. Nah, maka kalau diumumkan terlebih dahulu, dijelaskan dalilnya, fikihnya tentang disyariatkan. Jadi secara prinsip azan subuh itu ada azan malam dan azan masuk waktu subuh adalah sesuatu yang disyariatkan atau masyru'. Jadi ini masyru', disyariatkan berdasarkan hadis Anas bin Malik dan juga hadis dari dari Bilal, ya, dari Bilal. Dari Bilal, riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi kalau yang didengar azannya Abdullah bin Umi Maktum, teruslah makan ketika sahur, ya, ketika puasa, ketika sahur, karena itu azan malam. Hatta sampai engkau mendengar azannya Bilal. Nah, kalau azan Bilal sudah azan masuk waktu subuh, maka berhenti makan. Jadi kalau azan malam tetap makan, terkait dengan waktu. Tapi terkait dengan bacaan as-sholatu khairun minannawm, disinilah terdapat khilafiyah. Tapi tarjih menyepakati azan malam menggunakan as-sholatu khairun minannawm, azan subuhnya bisa dibaca lagi atau tidak. Ini yang putusan tarjih. Tapi di antara para ulama ada yang berpendapat berbeda dengan putusan tarjih, dan itu juga dilaksanakan di masjidnya, dan ini masih saling, karena masih belum ada kesepakatan. Sehingga ada yang azan awalnya tidak pakai, kemudian subuhnya yang pakai. Ini saya kira tidak masalah,
perbedaan-perbedaan ini semuanya ada dalilnya, ada hujahnya. Monggo yang mau menggunakan azan awal pakai as-salatu khairum minan naum atau as-salatu khairum minan naumnya di azan subuhnya. Kalau masjid itu menggunakan azan 2 kali, azan malam dan azan subuh. Tetapi kalau masjid itu tidak menggunakan azan malam, azannya hanya azan subuh saja, maka azan subuhnya menggunakan as-salatu khairum minan naum. Ini didasarkan tadi pada hadis Abu Mahdzurah, ya, yang itu juga ada di dalam HPT jilid 1 pada bab sholat berjamaah, subbabnya tentang azan dan iqamah, yaitu pada halaman 116. Kemudian dalilnya yaitu hadis Abu Mahdzurahnya di halaman 124. Didasarkan kepada riwayat Al-Khamsah. Al-Khamsah itu 5 perawi hadis, yaitu Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Kalau Ar-Ruwat As-Sab'ah, perawi 7, itu di sana masuk Bukhari, Muslim. Bukhari, Muslim. Kalau kutubut tis'ah, yaitu 9 imam ditambah Ad-Darimi, ya, Ad-Darimi dan At-Tabrani. Kalau hanya 6 rawahu as-sittah atau al-kutubus sittah, berarti Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Imam Ahmad tidak masuk. Nah, ini apa namanya perawi-perawi. Ya. Nah ini riwayatnya Al-Khamsah dari Abu Mahdzurah mengajarkan untuk azan subuh, fa in kana salat as-subhi qulta as-salatu khairun. Jadi di sini juga menguatkan as-salatu khairun minan dibaca pada waktu azan subuh. Jadi azan awal itu azan awal minas subhi. Itu pendapat masih pendapat individual, tapi di Saudi sudah menjadi pendapat apa namanya majelis iftah di sana dan dilaksanakan di masjid-masjid di Saudi, terutama 2 masjid, yaitu Masjid Nabawi di Madinah dan Masjidil Haram di Mekah. As-salatu khairum minan naumnya di waktu subuh, Nah, nanti mungkin akan ada kajian ulang, penelitian lagi, nah, mana yang akan dikuatkan. Tapi sebelum itu monggo bisa as-salatu khairum minan dibaca di azan awal, bisa juga di azan subuhnya, atau dua-duanya menggunakan as-salatu khairum minan naum. Jadi ini apa namanya prinsipnya azan 2 kali malam dan subuh itu masyru', as-salatu khairum minan naum juga masyru' di waktu azan subuh dan azan menjelang subuh. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Masih ada waktu sekitar 15 menit, dipersilahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Oke, terima kasih Ustaz Samsum menyampaikan materi tentang azan ketika sholat sendirian dan juga masalah azan di ketika subuh maupun menjelang subuh. Saya lihat di kolom chat belum ada pertanyaan, barangkali Bapak Ibu mau langsung juga bisa. Sebelum pertanyaan, mungkin kalau ada yang perlu saya tambahkan penjelasan,
Bagaimana kalau sholat sendiri itu ibu-ibu? Sholat sendiri ibu-ibu, apakah ada azan dan iqamah? Ya. Kalau sholat sendiri untuk ibu-ibu cukup dengan iqamahnya saja. Cukup dengan iqamahnya saja. Oke. Begitu juga sholat khusus jamaah ibu-ibu. Sholat khusus jamaah ibu-ibu, misalnya seperti di Kauman itu ada musola Aisyah. Musola Aisyah. Kalau dulu memang khusus untuk ibu-ibu, imamnya ya ibu-ibu, makmumnya otomatis ibu-ibu, maka di situ tidak ada azan tapi adanya iqamah. Adanya iqamah. Gitu juga kalau sholat sendirian untuk ibu-ibu iqamah saja dengan suara yang lirih, ya, tidak terlalu keras. Tapi kalau itu bapak-bapak, laki-laki, ada azan dan iqamah meskipun sholat sendiri dengan suara yang agak dikeraskan, karena itu juga untuk mengingatkan yang lainnya yang bisa mendengar bahwa itu sudah masuk waktu sholat. Nah biasanya itu di tempat yang terbuka, tempat yang sepi, atau mungkin di masjid juga kalau pas sendirian nggak apa-apa juga. Baik, itu tambahan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Demikian tadi tentang tambahan untuk azan iqamah untuk sholat yang dikerjakan oleh ibu-ibu. Ini sudah ada pertanyaan dua. Yang pertama dari Pak Agus Budi Wahyudi. Ini menanyakan azan itu abdulnya keras, lembut, atau bernada panjang, Pak? Ya, azan itu, apalagi itu azan tidak untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri saja Nabi memerintahkan agar azannya irfa' sotak. Jadi irfa' sotak itu tinggikan suaramu, keraskan suaramu, supaya didengar sejauh suara itu bisa didengar. Jadi itu kalau kita sudah pakai pengeras suara ya nggak usah terlalu bengok-bengok banget dan sudah terdengar, ya tidak masalah. Jadi suaranya lembut tapi dikeraskan oleh pengeras suara, ya nggak apa-apa. Ya. Nah, suaranya biar semakin bagus ya mungkin begitu. Tapi kalau suaranya lembut malah bikin ngantuk ya. Apalagi sholat subuh dan subuh ada yang adanya ngelokor kayak kaset ngelokor gitu kan malah bikin ngantuk. Maka azan yang bagus suaranya tapi menggugah bagi orang yang sedang tidur atau sedang santai, menggugah untuk bisa mendatangi panggilan azan itu. Nah, tentang apa namanya bernada ya seperti azan yang dilakukan di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram itu bernada, ada lagunya, gitu ya. Ada lagunya. Artinya itu secara turun-temurun juga pada waktu Bilal itu, bahkan Bilal itu kalau azan banyak orang yang menangis kemudian mendatangi. Suatu ketika Bilal ini kan setelah Rasulullah wafat beliau pergi dari Madinah. Sehingga tidak pernah lagi didengar azannya Bilal. Suatu ketika Bilal ini datang ke Madinah. Ketemu dengan cucu Rasulullah, Hasan dan Husain. Hasan dan Husain itu merengek-rengek minta agar Bilal azan. Maka Bilal waktu itu azan memenuhi permintaan cucu Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah Bilal mengumandangkan azan, orang pada mendengar ini suara yang lama nggak didengar,
suara Bilal, maka mereka menangis dan mendatangi Masjid Nabawi. Ternyata Bilal yang betul-betul Bilal yang azan karena diminta oleh cucunya Rasulullah. Itu untuk Pak Agus Budi. Baik, terima kasih. Kemudian ini dari Pak Aris Rahmadi, ya. Ini mohon penjelasan Ustaz tentang azan ketika bayi lahir dan ketika menguburkan jenazah. Apakah ini ada dalilnya? Mohon penjelasan, ini mungkin terkait dengan tema lain, tapi tetap di bagian azan. Untuk azan ketika bayi lahir, azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri, itu memang ada hadisnya, itu ada juga di dalam kitab Tarbiyatul Aulad, ya. Memang hadisnya dinyatakan dhaif, ya. Tapi kedhaifannya bukan dhaif jiddan, ya. Bisa diangkat menjadi hadis hasan li ghairi, sehingga banyak ulama yang berpandangan bahwa azan untuk bayi yang lahir itu termasuk masyru', disyariatkan atau dituntunkan. Tetapi untuk azan ketika mengubur jenazah ini belum ditemukan dalil yang mendukung itu. Itu mungkin hasil istihad ulama tertentu, wallahu a'lam. Baik, demikian Pak Aris tentang penjelasan azan ketika bayi lahir maupun ketika jenazah dikuburkan. Pak Purwadi, pernah kita jumpai di masjid, belum azan, tapi tahu-tahu sudah iqomah. Bagaimana hukumnya Ustaz kalau seperti itu? Ya, mungkin buru-buru mungkin. Pak Komat itu bisa jadi dia ngertinya sudah azan, karena mungkin waktunya sudah lewat beberapa menit. Dia nggak tahu, mungkin dia nggak dengar azan, kadang-kadang kan begitu ya. Sehingga karena sudah waktunya udah masuk, udah lewat, mungkin tadi sudah azan, hanya dia nggak dengar, ada perkiraan begitu, dia langsung qomat, dan ya itu nggak apa-apa seperti itu. Artinya seperti itu. Tapi kalau tahu, mestinya tanya, ini tadi sudah azan belum? Kalau belum azan, ya meskipun sudah lewat waktu, ya diazani dulu. Tetap diazani, kemudian memberi kesempatan untuk sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah bainal azanain, baru itu. Itu yang baiknya begitu, nanya dulu. Sudah azan atau belum, gitu. Atau mungkin kadang-kadang kita yang pendatang kita nggak tahu. Kadang-kadang. Ya makanya perlu tanya. Tadi sudah azan atau belum? Kalau nggak ada yang tahu semua, ya berarti belum azan atau yang lainnya. Atau mungkin dimungkinkan azannya 2 kali, gimana misalnya? Tadi udah azan, ternyata ini ada yang datang lagi, azan lagi, itu misalnya. Ya itu sama-sama nggak tahunya, nggak masalah. Baik, berikutnya dari Bu Meteriana. Izin taat, jika imam dan makmum semua perempuan saat sholat maghrib, apakah bacaan imam dikeraskan atau boleh tidak dikeraskan sama sekali? Ya, ini mungkin berbeda tema, tapi tidak apa-apa. Jadi kalau sholatnya sholat jahar, jamaah khusus putri, ya imamnya bacaannya diperdengarkan kepada makmum. Makmumnya harus mendengar bacaan imam, karena itu bacaan sholat jamaah ketika sholat jahar. Jadi ya suaranya keras tapi ya, nyaring, tapi ya untuk didengar seluruh jamaah semuanya, tidak masalah. Kan putri semua. Jadi memang sholat jahar subuh maghrib subuh, ya bacaannya diperdengarkan kepada makmum, gitu ya. Ini mungkin terakhir dari Pak Wahyu Indradi. Izin bertanya, bolehkah azan atau iqomah dilakukan oleh anak kecil
kemudian belum akil balik saat ini, mungkin sering kita mendengar juga. Ya, anak kecil yang belum balik, dia sudah memiliki kemampuan yang bagus untuk azan, bahkan dia sudah hafid Quran, itu tidak masalah. Karena dulu para imam atau ulama dulu, itu sebelum 10 tahun itu sudah hafidul Quran 30 juz. Dan di antara mereka ada yang diminta menjadi imam. Bahkan imam, bukan menjadi muadzin saja. Imam Asy-Syafi'i itu menjadi mufti Masjidil Haram ketika umur 14 tahun. Ketika umur 14 tahun sudah menjadi mufti di Masjidil Haram sebelum beliau kemudian pergi ke tempat lain, pernah di Baghdad dan sebagainya. Sehingga fatwanya Imam Asy-Syafi'i itu ada qaulul qadim, ada qaulul jadid. Jadi ketika beliau masih muda pernah memberikan fatwa, memberikan pendapat, kemudian ketika beliau lebih dewasa, lebih banyak bacaannya, lebih banyak pengalamannya, kemudian ada fatwa-fatwa yang direvisi dalam tanda petik, diperbaiki, disempurnakan. Begitu juga majelis tarjih kan begitu juga ya. Majelis tarjih misalnya dulu pernah menfatwakan bunga bank itu hukumnya syubhat. Hukumnya syubhat. Syubhat itu tidak berani mengharamkan, tapi juga tidak berani menghalalkan. Ya. Nah, sehingga dikatakan syubhat. Tapi setelah dikaji ulang dan perkembangan lembaga keuangan, lembaga perbankan sedemikian rupa, sudah ada bank-bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah, meskipun mungkin terus berkembang dalam pelaksanaan prinsip syariahnya, maka majelis tarjih merevisi pendapatnya. Bunga bank apapun hukumnya haram, sehingga warga Muhammadiyah, lembaga-lembaga Muhammadiyah agar memindahkan transaksi perbankannya melalui perbankan dan lembaga-lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah. Jadi bisa terjadi seperti itu, melakukan revisi, ya, melakukan revisi. Sehingga ini terkait dengan pertanyaan Pak Wahyu Indradi itu, bahwa anak kecil yang sudah memiliki kemampuan yang memadai, bahkan kemampuannya melebihi orang yang dewasa, bisa dia diminta untuk jadi imam, untuk menjadi imam. Karena dia sudah hafizul Quran meskipun belum 10 tahun. Belum 10 tahun. Kan biasanya akil balik itu untuk laki-laki ya sekitar umur 13 tahun ya biasanya. 13 tahun, 12 tahun. Ini umur 10 tahun dia sudah hafizul Quran, fasih, bacaannya bagus. Nah, dia diminta jadi imam. Ada di beberapa masjid di Timur Tengah sana itu malah anak kecil tuh diminta untuk jadi imam karena dia akro ya, afsah wa akro, dan juga memiliki ilmu agama yang memadai. Ya tadi seperti Imam Asy-Syafi'i umur 14 tahun sudah menjadi mufti, Ini tentang bolehkah azan dan iqamah dilakukan oleh anak kecil. Ya, dalam arti anak kecil itu ya sudah memiliki, ya sudah terdidik ya. Apalagi kalau sudah sekolah sudah di tingkat madrasah, mungkin kelas berapa ya, kelas 3, 4 SD, itu sebenarnya kan sudah memiliki kemampuan, apalagi kalau dia sekolahnya agama dan memiliki banyak hafalan Al-Quran,
tajwidnya, fasohahnya bagus, insya Allah itu bisa ditunjuk untuk azan. Saya kira itu untuk kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Bagi masjid-masjid yang dikelola oleh Muhammadiyah atau warga besar Muhammadiyah, WMS mau melaksanakan azan subuh, itu ada azan malam dan azan subuh, yang belum terbiasa sebaiknya tetap mengumumkan, menyampaikan kepada jamaah dan masyarakat umum supaya tidak kaget, kecuali kalau memang sudah terbiasa, ya, sudah terbiasa. Di beberapa tempat di Solo ini sudah ada yang azannya, ada azan malam 1 jam sebelum subuh sudah ada. Itu lebih bagus daripada saya dengar juga itu masjid-masjid itu hanya ucapan as-sholatu khairum minan naum di malam hari. Itu malah nggak ada sunnahnya, nggak ada tuntunannya. Yang ada tuntunannya di malam hari 1 jam, setengah jam atau 1,5 jam sebelum subuh azan, bukan hanya bacaan as-sholatu khairum minan naum saja. Kumandangkan azan lengkap, tapi sebaiknya diumumkan terlebih dahulu supaya tidak membingungkan masyarakat dan sebagainya. Saya kira itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia, peserta kajian Tarjih online di pagi hari ini telah selesai. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semuanya dan bisa kita praktekkan dalam masjid-masjid yang kita kelola. Mengakhiri pertemuan kajian Tarjih di pagi ini, sama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi di pekan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.